Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, untuk hari ini kita akan update terkait dengan sistem sirkulasi udara atau aerator di kolam syariah Koi Port Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke detail untuk si aeratornya, ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini nantinya 4 kolam akan disuplai menggunakan satu aerator saja. Ini saya menggunakan Fujimax yang kapasitasnya 200. Ini nanti saya akan letakkan entah itu bagian sana atau di pojokan sana. Nanti ini cukup satu unit aja, ini bisa mensuplai 4 kolam. Nah, nanti setup kolam itu akan saya pakai untuk outputnya itu pakai membran diffuser. Jadi ini saya sudah letakkan masing-masing di sudut membran diffusernya. Nah, mungkin beberapa teman-teman penghobi di rumah ada yang sudah tahu fungsi aerator itu apa, ada juga mungkin yang penghobi baru yang belum terlalu tahu fungsi aerator itu apa aja. Nah, sini kan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi untuk fungsi aerator itu adalah membantu untuk memecah gelembung-gelembung udara yang ada di dalam kolam. Fungsinya apa? Itu pertama, membantu untuk menambahkan oksigen terlarut di dalam air kolam koi kita. Jadi DO-nya itu bisa naik. Kemudian yang kedua itu membantu untuk menurunkan temperatur. Jadi biasanya kan untuk khususnya kolam-kolam outdoor itu sangat berfungsi banget atau membantu banget untuk menurunkan temperatur air di dalam kolam koi kita. Fungsi ketiga itu adalah membantu untuk mengurangi amoniak. Nah, kenapa bisa membantu mengurangi amoniak? Jadi pertama, bakteri pengurang yang ada di kolam kita itu biasanya butuh oksigen. Nah, dari oksigen tersebutlah bisa membantu untuk agar si bakteri pengurainya bisa berkembang dengan maksimal untuk mengurai si amoniak-amoniak yang ada di kolam kita. Yang kedua, amoniak yang ada di kolam koi kita itu kan bentuknya itu adalah senyawa oksigen. Nah, jadi apabila misalnya kita bantu dengan aerator, itu bisa membantu proses percepatan dari penguapan si amoniaknya itu guys. Nah, makanya jika misalnya si aerator kita itu kencang, itu bisa membantu untuk melepaskan amoniaknya lebih cepat lagi gitu guys. Terus juga saya perhatiin di kolam-kolam koi yang aeratornya itu kencang atau tingkat oksigen atau DO terlarut di dalam koinya itu tinggi, untuk makannya dia biasanya itu lebih lahap dibandingkan misalnya kalau aeratornya itu pelan gitu atau misalnya nggak terlalu kenceng gitu. Nah, untuk output aerator sebenarnya ada beberapa jenis guys. Ada yang bentuknya biasanya dalam bentuk batu atau ada piringan tapi bahannya juga dari material batu, ada juga yang bentuknya seperti selang. Ada juga yang bentuknya piringan seperti ini disebutnya membran diffuser. Nah, kalau ini sendiri adalah produk dari Amerika Serikat, US. Ini namanya super membran diffuser. Kenapa saya memilih ini untuk diaplikasikan di kolam saya? Ini saya jelaskan ya pada saat saya aplikasikan langsung ya guys ya. Jadi guys, ini akan saya jelaskan terlebih dahulu keunggulan dari si super membran diffuser buatan dari Amerika ini. Yang pertama, ini bahannya ini menggunakan karet EPDM atau ethylene propylene diene material guys. Nah, jadi ini saya lihatkan dulu ya. Nah, jadi karetnya ini guys, ini sangat elastis, tidak mudah getas, dan tahan untuk temperatur panas dan juga tahan air. Nah, ini biasanya digunakan kalau untuk diaplikasikan yang lain itu biasanya ada di itu guys, di sil-sil mobil tuh, sil pintu mobil, ataupun biasanya di karet-karet playground. Nah, itu biasanya menggunakan bahannya itu materialnya itu dari EPDM. Nah, jadi seperti ini. Terus di sini ada lubang-lubang kecilnya, ini halus banget guys. Nah, kenapa perlu atau penting untuk lubang-lubang halus seperti ini untuk di membran diffuser ini? Karena
intinya gini guys, untuk output aerator sebenarnya semakin halus dari gelembung udaranya itu semakin bagus. Karena apa? Berarti itu menandakan bahwa semakin besar luas permukaan udara yang bersinggungan dengan air. Nah, itu yang membuat kualitas oksigen di dalam air terlarut itu lebih bagus guys, dan itu akan benar-benar disukai oleh ikan koi. Nah, kalau untuk si membran diffuser ini saya sukanya apa? Karena untuk pinggiran-pinggirannya ini bulat seperti ini, jadi aman untuk dari benturan ikan guys. Jadi resiko untuk ikan kegesek sih untuk misalnya sisiknya ataupun badan ikan itu minim lah gitu guys. Terus yang kedua, ini mudah diaplikasikan. Nah, kalau untuk bagian untuk inputnya ini dia menggunakan inlet 3/4 inci guys, gitu. Jadi kita sisa gini aja guys tuh. Dia pakai drag 3/4. Nah, kemudian ini karena kemarin saya pasangnya ini menggunakan pipa 1/2 inci, nah makanya harus pakai reducer ya guys ya. Seperti ini nih. Oh. Nah, seperti ini guys. Tuh. Tuh. Udah deh. Nah, gitu guys. Tuh, seperti itu. Nah, sangat mudah untuk pengaplikasiannya. Nah, kenapa saya juga pilih menggunakan membran diffuser? Karena sepengalaman saya guys, kemarin udah berapa tahun ya untuk menjadi penghobi koi, udah pernah coba menggunakan batu aerator, udah pernah menggunakan selang aerator gitu guys, dan terakhir menggunakan membran. Nah, kalau batu aerator, sepengalaman saya itu guys, sangat cepat banget untuk clogging atau mampet. Jadi dia gampang ditumbuhin lumut di bagian permukaan dari si batu aeratornya itu, makanya dia cepat mampet. Nah, tapi kalau yang ini karena ini permukaannya dia karet segala macam, nah karet khusus, nah dia gak gampang untuk si lumutnya itu nempel, gak semudah apabila kita menggunakan batu aerator guys. Nah, tapi nantilah kita coba ya, kita coba sendiri berapa lama ini bertahan nggak ditumbuhin lumut. Nanti kita akan praktekkan sendiri guys ya, nanti akan saya buat testimoninya berapa lama ini bertahan sebelum kita melakukan maintenance untuk bersihkan si lumut-lumut di permukaan membran diffuser ini gitu. Oke, ini selebihnya saya akan lem dulu lah. Nah, ini kita lem dulu ya guys ya. Biar tahan. Oke. Nah, sesederhana itu guys untuk pengaplikasiannya. Jadi untuk maintenance ya udah kita tinggal, ini kan ada pakai shock drag gitu guys. Jadi kita tinggal putar-putar aja, naik, terus kita bersihin, habis itu kita bisa pasang kembali. Semudah itu untuk maintenance-nya. Nah, untuk lupa tadi informasikan. Nah, jadi untuk si super membran diffuser ini itu ada dua jenis pilihan. Jadi ada yang membran ukurannya 35 cm, ada yang ukurannya 25 cm untuk diameternya. Jadi kalau teman-teman merasa kolam saya ini kecil, nah yaudah itu bisa menggunakan yang si diameternya itu 25 cm. Nah, tapi kalau memang teman-teman butuhnya lebih besar, nah itu ini kita ada pilihannya yang 35 cm. Nah, ini tambah juga buat teman-teman. Nah, jadi selain untuk output dari aerator penting, yang penting juga itu adalah dari sumber tenaga pressure-nya, yaitu kita menggunakan aerator. Nah, jadi pastikan teman-teman juga punya mesin aerator yang kapasitasnya itu mumpuni. Jangan sampai misalnya teman-teman udah punya nih membran diffusernya ukurannya besar, kemudian kualitasnya bagus, tapi
si pompa aeratornya sendiri tuh tidak mendukung gitu guys. Entah itu pressure-nya itu rendah atau lemah, jadi membuat si kualitas gelembung udaranya itu nggak maksimal gitu guys. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam untuk persahabatan, semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye bye.